Tahun 1956, Robert tuh cuma anak biasa yang pengen punya uang untuk membeli komik sama es krim. Melihat mama temannya itu pakai mobil baru untuk liburan, dan dia sendiri itu nggak diundang untuk ikut. Dia tanya sama papanya yang seorang guru. Papanya itu seorang yang sangat pintar dan punya pekerjaan yang amat baik. Tapi dia sendiri itu nggak punya cukup uang. Papanya menyuruhnya untuk menggunakan akalnya untuk menjadi kaya. Robert punya teman baik, namanya itu Mike. Mereka punya rencana bisnis, dan pada akhirnya itu mereka menjadi rekan bisnis. Selama beberapa minggu, Robert dan Mike mengetuk pintu tetangganya. Dan mereka itu bertanya, apakah mereka itu punya odol bekas yang sudah lagi nggak digunakan. Setelah itu, mereka mengumpulkan barang odol bekas itu dan memulai produksi barang rahasia mereka. Mereka memanaskan odol bekas tersebut, tapi hasilnya belum sesuai dengan keinginan mereka. Ayah Robert pun tertawa melihat percobaan mereka, lalu menyuruh mereka untuk berguru dengan ayahnya si Mike. Mike juga bingung karena dia sendiri itu nggak punya rumah dan mobil bagus. Kenapa harus berguru dengan ayahnya? Tapi ayah Robert mengerti kalau ayah Mike itu sedang membangun sistem, sehingga suatu hari nanti, dia amat yakin kalau ayah Mike ini bakal sangat sukses. Keesokan harinya, Robert dan Mike itu bertemu dengan ayah Mike untuk meminta mengajarinya gimana sih menjadi kaya. Ayah Mike memberikan penawaran untuk mengajarnya, tapi bukan dengan cara seperti sekolah mengajar kita, melainkan dengan cara memberikan pekerjaan untuk membantu Nyonya Martin setiap hari Sabtu. Robert mendapat bayaran 10 sen setiap jamnya, dan dia disuruh bekerja selama 3 jam. Dia bahkan harus merelakan baseball game yang biasa ia ikuti hari Sabtu. Hari Sabtu paginya, Robert dan Mike bekerja untuk Nyonya Martin. Pekerjaannya itu sangat membosankan, yaitu membersihkan peralatan yang ada dari debu. Selama 3 minggu, Mike dan Robert bekerja selama 3 jam setiap Sabtu dan mendapat 30 sen setelah bekerja. Buku komik saat itu seharga 10 sen. Biasanya, Robert menghabiskan semua uang itu untuk membeli komik. Pada minggu keempat, Robert memutuskan untuk keluar bekerja. Dia itu setuju untuk bekerja karena ingin tahu cara menjadi kaya dari ayah Mike, bukan untuk menjadi seorang buruh. Dia menceritakan hal tersebut ke Mike, dan rupanya ayah Mike itu memang menunggu waktu tersebut, di mana Robert itu bakal menyerah untuk bekerja. Robert merasa kesal karena hal tersebut direncanakan. Tetapi Mike bilang kalau cara ayahnya mengajar memang berbeda. Dia menyuruh Robert untuk menemui ayahnya lagi. Hari Sabtu pagi, Robert pergi lagi ke rumah Mike. Menunggu antrian karena ada beberapa orang juga mengantri untuk bertemu ayah Mike. Setelah 1 jam mengantri, akhirnya ia dapat bertemu dengan ayah Mike. Lalu, Robert mengeluh tentang perjanjiannya karena dia udah bekerja dengan keras dan merelakan waktunya untuk bermain baseball. Tapi, ayah Mike ini nggak mengajarinya sama sekali untuk menjadi kaya gimana. Ayah Mike tertawa dan mengatakan kalau cara dia mengajar memang bukan seperti di sekolah. Kebanyakan pekerjanya juga mengeluh karena nggak bisa membayar tagihan. Mereka menyalahkan bos mereka karena nggak memberi gaji yang cukup. Ayah Mike berkata kalau punya banyak uang itu sama sekali nggak memecahkan masalah. Ayah Robert juga punya banyak uang tapi masih nggak sanggup bayar tagihan juga kan. Kali ini ayah Mike menyuruh Robert bekerja selama 3 jam dengan Nyonya Martin, tapi dia itu nggak digaji sama sekali. Selama 3 minggu lagi, Mike dan Robert bekerja 3 jam setiap minggunya. Setelah 3 minggu tersebut, ayah Mike mengajak mereka jalan-jalan dan bercerita tentang karyawannya. Setelah mereka mendapat gaji mereka itu memikirkan semua barang bagus yang mereka inginkan. Semakin dewasa, keinginan tersebut makin mahal. Mobil baru, kapal baru, rumah besar, yang hanya untuk
pamer ke orang lain. Ayah Mike menyuruh mereka itu menggunakan akal mereka untuk mencari peluang yang ada dan nggak lagi bekerja untuk orang. Pada minggu kedua, Robert melihat Nyonya Martin itu menggunting bagian depan komik buku yang ada di gudang. Rupanya cover bagian depan itu dipotong nantinya diberikan ke distributor buku. Distributor buku itu bilang ke Robert dan Mike kalau mereka itu boleh menyimpan buku tersebut asal kalian itu bekerja di sini dan tidak menjual bukunya. Robert dan Mike mengumpulkan buku tersebut, lalu membuka perpustakaan sendiri. Dari sana, setiap siswa yang ingin membaca buku selama 2 jam membayar 10 sen untuk bisa baca buku sepuasnya di sana. Mike dan Robert rata-rata mendapat $9 per minggu selama 3 bulan. Mereka membayar adik Mike untuk menjaga perpustakaan tersebut ketika mereka itu nggak ada di sana. Mereka tetap menjaga perjanjian dengan bekerja sukarela dengan Nyonya Martin dan dengan distributor buku itu dengan cara tidak menjual buku tersebut. Ayah Mike itu sangat senang karena telah mengajari kedua anak tersebut pelajaran yang sangat berharga. Dengan tidak mendapat gaji selama bekerja, mereka itu terpaksa harus menggunakan imajinasi mereka untuk mencari peluang untuk mendapat uang dengan cara membuat bisnis mereka sendiri dan bukan untuk bekerja dengan orang lain. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena aku bakal bahas lagi banyak hal yang seru dan menginspirasi. See you in the next episode. Bye.